Halo anak-anak kelas 6, senang sekali berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama Kamis 7 Oktober 2021. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai pertobatan Paulus dan kehidupan Paulus setelah bertobat. Nah, apakah kalian sudah siap anak-anak? Yuk, siapkan buku tulis agama dan Alkitabmu ya. Oke anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di dalam layar kalian ini. Ya, betul sekali, itu adalah gambar Rasul Paulus. Kira-kira gambar ini ketika terjadi apa ya yang dialami oleh Paulus? Ya, betul sekali. Ini adalah peristiwa ketika Paulus sedang di dalam perjalanan ke kota Damaskus dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, untuk mereview sedikit, Ibu Priska akan kembali mengingatkan kalian bahwa Paulus ini adalah seorang Farisi yang taat dan merupakan penganiaya jemaat yang luar biasa. Nah, saat penganiayaan Stefanus, Saulus hadir dan menyetujui tindakan tersebut. Jadi, Paulus sangat bersemangat untuk melakukan penganiayaan sehingga ketika dia sedang mengalami perjalanan ke kota Damaskus, ia berjumpa dengan Yesus Kristus dan menjadi buta saat melihat sinar kemuliaannya. Nah, kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk menyembuhkan matanya. Kemudian Ananias juga meneguhkan pertobatannya dan menjadikannya seorang pengikut Yesus Kristus. Kalian bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 9. Nah, anak-anak, setelah peristiwa tersebut, Paulus melakukan retreat, dalam artian Paulus pergi ke tanah Arab sebelum ia memulai pelayanannya. Nah, di dalam masa inilah anak-anak, Paulus membangun hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Bahkan dia mengembangkan teologinya. Apa itu teologinya? Teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Jadi dia betul-betul belajar tentang siapa itu Yesus Kristus. Nah, kemudian ada seorang tokoh bernama Barnabas. Dia adalah seorang yang memimpin jemaat di Antioquia, ya. Nah, Barnabas ini mencari Paulus dan membawanya ke sana. Lalu di Antioquia, Paulus mulai aktif dalam pelayanan firman Tuhan di bawah pengawasan Barnabas, yang kemudian atas kehendak Tuhan, Paulus ini melakukan perjalanan misi ke seluruh wilayah kerajaan Romawi. Nah, anak-anak, selama di dalam melakukan perjalanan pelayanan Paulus, Injil mencatat bahwa Paulus sudah mendirikan banyak jemaat-jemaat baru. Bahkan dia juga sudah menulis surat untuk jemaat tersebut agar bertumbuh dalam pengenalannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Bahkan surat-suratnya itu dimasukkan ke dalam kanon dan menjadi Alkitab. Kalian bisa melihatnya dari surat Roma sampai kepada Filemon di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalian masih ingat kan, Paulus itu hidup pada zaman Kaisar Nero berkuasa. Paulus dikenal sebagai pemimpin orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan dan ia sempat dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Hingga pada akhirnya ia dihukum mati oleh pemerintahan Roma. Kira-kira anak-anak, apa saja ya yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus? Nah, Ibu Priska sudah membagikannya ke dalam 4 poin. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa mengubah masa lalu yang gelap menjadi masa depan yang indah. Seperti halnya Paulus yang tadinya memiliki masa lalu di mana dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Dia menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan, gitu ya. Tetapi Tuhan
justru memakai Paulus ya untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ketahui secara bersama, bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang siapa kita dan apa latar belakang kita. Yang kedua, Tuhan memakai kerikil-kerikil kehidupan, artinya setiap permasalahan yang ada itu untuk mengingatkan kita bahwa yang memegang kendali atas hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak pernah bisa memerintah atau bahkan protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita untuk melayaninya sama seperti yang dialami oleh Paulus. Ketika Tuhan mau menggunakan Paulus sebagai alatnya untuk menjadi saksi Tuhan, Allah betul-betul membentuk Paulus dan mempersiapkannya. Lalu yang keempat, kita juga belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu akan membawa pertumbuhan rohani. Nah, ini yang kita lihat dari kehidupan Paulus. Ketika ia taat kepada Tuhan, maka ia mampu menunjukkan pertumbuhan rohani yang boleh terjadi dalam hidup Paulus, sehingga hidupnya itu membawa berkat, hidupnya itu menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang, di mana orang itu yang boleh mendengar setiap khotbah-khotbah Paulus, surat-surat yang dituliskan oleh Paulus itu bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, kesimpulannya kita belajar ya anak-anak ya, bahwa melalui kehidupan Paulus yang dipertobatkan, kini ia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, yaitu untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Roh Kudus mengubahkan hidup Paulus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dari pelayanannya, makin banyak jiwa yang mengenal Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus saat ini? Renungkan ya anak-anak ya. Biarlah setiap materi yang sudah disampaikan ini tidak hanya sekedar materi saja, tetapi ini bisa mengingatkan kita untuk bagaimana kita terus bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Melalui hidup kita, kita menjadi berkat bagi orang banyak. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan 2 soal mandiri yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan kerjakan kedua soal ini pada buku tulis kalian. Lalu setelah itu pada saat Zoom, Ibu Priska akan menanyakan kedua pertanyaan ini kepada setiap kalian. Jadi pastikan kalian sudah menjawabnya ya setelah menonton video pembelajaran ini. Oke anak-anak, sekian materi yang sudah Ibu Priska sampaikan. Jangan lupa ya mengumpulkan jurnal devosi setiap Jumat, dan sebentar kita akan bertemu di dalam Zoom Tatap Muka Agama pukul 10.30. Jadi silakan masuk dengan tepat waktu ya. Oke deh, selamat belajar. Tuhan memberkati.